Ya, dan pada bulan kemarin dengan tema keluarga, cuma kita memang ini beralih kepada tema Ramadan karena memang sesi atau momennya menyambut bulan Ramadan. Nah, penyelenggaranya adalah Masjid Al-Wahdah. Jadi ini masjid yang masih dibangun di Karanganyar yang kita alhamdulillah sudah ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan. Nah, kita simak laporan progres dari pembangunan Kompleks Eko Masjid Al-Wahdah. Kepada operator kami persilakan untuk menyampaikan laporannya. Mas Matur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Izinkan kami melaporkan progres pembangunan Kompleks Eko Masjid Al-Wahdah Karanganyar. Saat ini ini sudah kita berada di penyelesaian untuk kamar mandi. Beberapa kamar mandi kita kejarkan karena untuk menunjang segala aktivitas kegiatan yang sudah berlangsung di Masjid Al-Wahdah ini, termasuk juga nanti insya Allah juga akan disegerakan untuk tempat wudhunya. Kemudian kita berjalan ke belakang untuk kita melihat progres di belakang. Nah, di sini insya Allah akan dipergunakan untuk kantor muslimah, tapi sementara insya Allah kita pergunakan untuk gudang sementara karena di ruang yang depan sudah terlalu banyak barang agar bisa dimanfaatkan lebih banyak untuk kegiatan. Mari kita naik ke lantai 2. Tempat saya berdiri, ini saat ini kita berada di lantai 3 masjid. Alhamdulillah ini kami masih menyelesaikan untuk dinding dari samping dan juga kanan kiri dari atap. Mari kita melanjutkan perjalanan ke atap masjid. Nah, saat ini kita berada di atap masjid. Ngeten ini masih kita menyelesaikan atap. Alhamdulillah atap sudah terpasang dan juga kami ucapkan sekaligus melaporkan jazakallahu khair kepada seluruh jamaah, seluruh donatur yang telah bersama-sama kita mengumpulkan dana untuk pelunasan atap ini. Alhamdulillah sudah terkumpul dana tercukupi 300 juta sudah kami bayarkan untuk termin pertama dan juga termin kedua. Insya Allah termin ketiga akan kita bayarkan 1 bulan setelah atap ini terpasang. Demikian laporan pembangunan dari Kompleks Eko Masjid Al-Wahdah. Saat ini kita mengejar proses agar bisa digunakan dalam Ramadan tahun ini. Kami memohon dukungan sebesar-besarnya kepada seluruh kaum muslimin dan juga donatur sekalian untuk mendukung kami bisa menyelesaikan pembangunan Kompleks Eko Masjid Al-Wahdah ini. Dan juga kami informasikan memang saat ini kami mengurangi banyak tenaga karena memang keterbatasan dana yang tersedia. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair. Kemudian kami akhiri laporan pada bulan Januari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian laporan pembangunan Kompleks Eko Masjid Al-Wahdah Karanganyar. Kami laporkan kepada para donatur dan juga kaum muslimin sekalian. Kami tetap memohon doa dan juga dukungan kepada jamaah sekalian agar kami bisa menyelesaikan amanah yang diberikan kepada kami dan juga agar semoga masjidnya bisa segera jadi dan bisa segera dipergunakan untuk berbagai aktivitas kegiatan. Menginjak acara selanjutnya yaitu inti kajian, insya Allah spesial malam hari ini dengan tema yang sangat menarik, katanya keluarga solid, capaian Ramadan valid, insya Allah akan disampaikan oleh pakarnya yaitu Ustadz Ridwan Hamidi LCMA. Beliau adalah seorang dai dan pakar parenting nasional. Sedikit kami sampaikan berkaitan dengan CV beliau. Beliau lahir di Bandung pada bulan September tahun 1974. Beliau adalah alumni dari Fakultas Dakwah dan Usuluddin Islamic University of Medina, Saudi Arabia, lulus tahun 1998. Kemudian jurusan Fikih dan Usul Fikih Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saat ini beliau masih menempuh pendidikan S3 Pendidikan Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sedangkan aktivitas beliau ada beberapa yang kami bacakan nih karena ini Masya Allah banyak sekali kata. Ini diantaranya beliau adalah pemateri ahad pagi di ke masjid kampus UGM.
Beliau juga pengisi dari kajian tafsir Al-Quran di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lain mungkin kami tidak bisa bacakan satu persatu. Nanti insya Allah nanti akan kita lebih kenal dengan dekat kepada beliau dengan materi yang insya Allah akan menambah untuk hasanah keilmuan kita terhadap keluarga. Untuk menyingkat waktu kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum lanjut, suara terdengar jelas ya? Jelas Ustaz? Baik. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa sama-sama belajar, dan tema yang akan kita angkat bersama adalah tema yang sangat cocok untuk kita bahas pada kesempatan seperti malam ini, karena kebetulan bertepatan dengan beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ini kita sekarang berada di pekan pertama, masuk pekan kedua bulan Sya'ban. Artinya tinggal kira-kira 3 pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, insya Allah. Nah, tapi kita membicarakannya dalam kaitannya dengan keluarga. Jadi bukan lagi hanya sekedar membicarakan bahwa kita akan puasa Ramadan dan kita sendirian. Mungkin bahasan itu sudah pernah didapatkan sebelumnya, tetapi yang kita ingin bahas adalah bagaimana kita memasuki bulan Ramadan dan kita masuk bulan Ramadan dengan bersama-sama satu keluarga. Dan salah satu visi keluarga kita adalah SMS, sekeluarga masuk surga. Nah, kalau sekeluarga masuk surga, maka kalau bicara Ramadannya pun sekeluarga. Jadi bicara Ramadannya pun bukan bicara Ramadan untuk pribadi-pribadi, tapi satu keluarga. Nah, kita akan coba bahas tema ini. Kita akan coba memanfaatkan atau menggunakan slide yang ada. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk memahami alur pembahasan kita ini. Nah, berkaitan dengan puasa Ramadan yang insya Allah akan kita masuki, dan kita berharap mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita untuk bisa masuk bulan Ramadan. Kita coba lihat terlebih dahulu judulnya, Keluarga Solid Capaian Ramadan Valid. Ini artinya ada 2 unsur. Ada unsur keluarga dan bulan Ramadan. Artinya bukan lagi kita bicara tentang pribadi, tapi kita bicara tentang keluarga. Dan kita ingin memasuki bulan Ramadan dengan hati yang terang, sehingga puasa Ramadan yang akan kita jalani betul-betul membawa perubahan. Ya. Langsung kita coba masuk ke bahasan intinya. Kita akan coba lihat di sini. Ya, dimulai dari bagaimana kita menyambut Ramadan. Ini bagaimana kita menyambut Ramadan. Nah, menyambut Ramadan ini, yang kita maksudkan di sini bagaimana persiapan kita. Dan kalau kita bicara persiapan, karena temanya berhubungan dengan keluarga, ayo kita siapkan bersama-sama. Kita siapkan sekeluarga. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa siapkan yang pertama, perbanyak doa. Dan kalau kita bicara dalam konteks keluarga, ayo dalam keluarga, ajak semua anggota keluarga untuk sama-sama berdoa. Jadi semuanya terlibat, bukan hanya kepala rumah tangga, bukan hanya bapak, bukan hanya ibu, tapi juga anak-anak. Apa doanya? Ya, tidak ada doa khusus, tapi isi doanya paling tidak 3 hal. Yang pertama, doanya minta kepada Allah SWT supaya dipertemukan bulan Ramadan.
Tadi kita sampaikan kira-kira 3 pekan lagi kita akan bertemu bulan Ramadan. Tapi tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita pasti masih hidup di bulan Ramadan. Ramadan tahun ini, yang tinggal 3 pekan ini. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin itu. Kenapa? Karena kematian itu betul-betul rahasia. Ya, kalau bahasa anak muda sekarang, kematian itu nggak ada notifikasinya. Jadi nggak ada pemberitahuannya. Misalnya diberitahu, oh ini akan mati 2 hari lagi. Disuruh persiapan. Nggak ada. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa tahu kapan kita akan wafat. Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detiknya nggak ada satupun yang tahu. Orang sekelas Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Beliau tidak punya pengetahuan sedikit pun tentang kapan beliau akan wafat. Nah, itu orang sekelas Nabi dan Rasul. Maka kita sama-sama dalam keluarga, kita ayo berdoa. Tentu doanya nanti bisa diatur, silakan masing-masing, karena mungkin belum tentu kita bisa bersama-sama dalam satu waktu, meskipun kita punya waktu bersama. Tapi intinya adalah ayo motivasi Bapak, Ibu, ya, Ayah, Bunda, ayo ajak anak-anak untuk berdoa. Berdoa bahwa kita minta pada Allah supaya dipertemukan bulan Ramadan. Nah, kalau muncul pertanyaan, kenapa kok kita perlu berdoa? Karena Ramadan itu sesuatu yang sangat istimewa. Punya keutamaan yang besar. Nah, saya akan sebutkan sebuah hadis. Yang hadis ini menceritakan tentang ya 2 orang dari Bali. Ada 2 orang dari Bali. Jadi ini kisahnya disebutkan dalam beberapa kitab hadis yang sahih, menceritakan tentang 2 orang dari Bali. Nah, 2 orang dari Bali ini, ya, anna rajulaini min Baliyin. Ada 2 orang dari Bali. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang dari Bali ini, Bali yang dimaksud adalah kabilah di Yaman. 2 orang dari Bali datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian, nah, sahabat yang meriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah menceritakan bahwa ada 2 orang dari Bali datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian lalu disampaikan oleh sahabat Thalhah, wa kana islamuhuma jami'a. Kedua-duanya masuk Islam bareng. Fakana ahaduhuma asad ijtihadan minal akhir. Yang satu lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan Islam daripada yang lain. Jadi yang satu lebih sungguh-sungguh menjalankan Islam dari yang lain. Jadi sama-sama Muslim, sama-sama masuk Islam bareng, tapi yang satu lebih sungguh-sungguh menjalankan Islam. Nah, faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Yang lebih sungguh-sungguh ini kemudian berjihad sampai akhirnya mati syahid. Summa makatsal akharu ba'dahu sanatan. Nah, orang kedua masih hidup 1 tahun kemudian. Jadi yang satu wafat, berjihad, dan mati syahid. Ya, kita semua tahu kalau sudah mati syahid, pahalanya besarnya luar biasa, keutamanya luar biasa. Tentu bagi orang yang pernah belajar tentang hadis-hadis keutamaan mati syahid, juga ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hal tersebut, pasti akan merindukan. Pasti kepingin. Karena bukan cuma sekedar jaminan surganya, tapi bisa memberi syafaat sampai kepada keluarganya. Nah, kembali ke bahasan kita ini. Jadi, yang satu mati syahid, yang satu lagi masih hidup 1 tahun kemudian. Lalu, apa yang terjadi?
Setelah setahun kemudian, orang yang kedua ini juga wafat. Tsumma tuwuffiya, lalu wafat. Lalu Tolha bercerita, Faru'aitu fil manam. Kemudian ketika saya tidur, saya lihat dalam mimpi. Baina ana inda babil jannah. Ketika saya berada di depan pintu surga. Id ana bihima. Saya melihat dan saya berada di dekat dua orang tersebut. Jadi dua orang yang tadi, dua orang dari Bali, dari kabilah Bali yang masuk Islamnya bareng, kemudian satu mati syahid, satu lagi wafat setahun kemudian. Saya lihat kedua-duanya di depan pintu surga. Sama dengan saya. Sama dengan sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Tolhah? Fakharaja kharijun minal jannah. Kemudian ada yang keluar dari dalam surga. Fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhira minhuma. Akhirnya mempersilahkan kepada orang yang wafat belakangan masuk surga duluan. Tsumma kharaja, kemudian keluar lagi, fa'adzina lilladzi stushhida. Lalu mempersilahkan kepada yang mati syahid. Tsumma raja'ah. Kemudian balik lagi. Raja'a siapa? Ilayya, raja'a kembali kepada saya. Faqala, kemudian menyampaikan, irji', pulanglah. Fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Karena belum saatnya jatahmu masuk surga. Jadi, Tolha bin Ubaidillah melihat dua orang ini masuk surga, tapi yang masuk surga duluan justru yang meninggal belakangan, bukan yang mati syahid. Fa'asbaha Tolhatu yuhadditsu bihin nas. Kemudian Tolha membicarakan ini kepada orang-orang. Fa'ajibu lidzalik. Mereka terheran-heran dengan hal tersebut. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berita tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa haddatsuhul hadis. Lalu diceritakan kepada Rasulullah SAW kejadiannya, mimpi yang disampaikan oleh Tolhah bin Ubaidillah. Faqala, lalu Rasulullah SAW bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari bagian mana kalian merasa heran? Dari bagian mana kalian merasa heran? Faqalu, lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasul, hadza kana asaddar rajulaini ijtihadan. Yang pertama ini lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan keislaman. Tsumma stushhida, lalu mati syahid lagi. Yang semua tahu pahalanya besarnya luar biasa. Jaminannya surga. Sementara wadah qala hadzal akhirul jannata qablahu. Tetapi yang wafat belakangan justru masuk surga duluan dan bukan mati syahid. Bukan dikenal juga orang yang lebih sungguh-sungguh berislam daripada yang pertama. Nah, mendengar hal tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW menjawab. Beliau menjelaskan, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Bukankah orang yang wafat belakangan itu masih hidup setahun kemudian? Maka dijawab oleh para sahabat. Qalu bala. Mereka menjawab, ya. Qala, lalu Rasulullah SAW menegaskan, wa adraka ramadhana fasoma. Yang menyebabkan orang tersebut masuk surga duluan adalah bertemu bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Bayangkan, bertemu bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Selisih berapa Ramadan? 1 Ramadan. Menyebabkan orang tersebut masuk surga duluan. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanati. Dan sholat sebanyak sekian kali sujud, sekian rakaat selama setahun. Jadi, orang yang kedua punya kelebihan bertemu Ramadan, puasa Ramadan, dan mengerjakan sholat selama 1 tahun.
Itu yang menyebabkan dia masuk surga duluan. Qalu, lalu para sahabat menjawab, bala, ya. Maka setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan lagi. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Antara keduanya itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana yang namanya eh, puasa Ramadan. Itu satu Ramadan saja bisa menyebabkan orang berada pada kedudukan yang mulia, punya kedudukan yang tinggi, dan bisa masuk surga lebih dulu dari yang lain. Bayangkan, hanya cuma satu Ramadan. Kalau 2 Ramadan, 3 Ramadan, seperti apa? Nah, maka bertemu bulan Ramadan itu luar biasa. Bukan cuma menghantarkan orang bisa masuk surga, tapi bisa masuk surga lebih dulu dari yang lain. Ditambah lagi kedudukannya lebih tinggi dari yang lain dan jaraknya itu seperti langit dan bumi. Kita bisa bayangkan langit dan bumi itu berapa, saya nggak tahu jauh apa, karena memang kita nggak pernah dapatkan informasi angkanya. Langit dengan bumi itu berapa juta kilometer atau berapa triliun dan seterusnya. Yang jelas pokoknya jauhnya luar biasa. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana keutamaan Ramadan. Itu yang pertama. Jadi doanya minta kepada Allah supaya dipertemukan bulan Ramadan. Nah, yang kedua doanya, dan ini saran untuk para ayah bunda sekalian, ayo ajak anak-anak kita, tentu suami ngajak istri, istri ngajak suami, lalu ajak anak-anak. Untuk apa? Selain berdoa bertemu bulan Ramadan, yang kedua minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan, diberikan taufik oleh Allah SWT untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal terbaik. Bagi kita, bukan menjadi sebuah kebahagiaan kalau suami bisa puasa Ramadan, tapi istri dan anak-anak tidak puasa. Bagi kita bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kalau kita bisa sama-sama. Dan bisa mengisi Ramadan dengan amalan-amalan terbaik kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, doa kita minta kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berkenan menerima ibadah kita di bulan Ramadan. Ini yang kita lakukan bersama keluarga menyambut Ramadan. Ini yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, bersuci dan bersihkan diri. Kita semua pasti yakin bahwa kita semua ini bukan cuma pernah berdosa. Mungkin kita akan mengatakan bahwa kita ini banyak dosanya. Bukan lagi pernah berdosa, tapi banyak dosanya. Dan dosanya bisa jadi menumpuk. Maka menyambut bulan yang mulia ini, ayo kita mulai persiapan. Salah satu bentuk persiapannya, dosa-dosa itu ayo kita tinggalkan. Ayo berhenti. Supaya kita bisa menikmati Ramadan. Kita bisa menikmati indahnya Ramadan kalau hati kita juga bersih. Kalau hati kita kotor, kalau cuma sekedar nggak makan, nggak minum, gampang. Banyak orang bisa nggak makan, nggak minum. Apalagi orang diet. Orang diet nggak makan, nggak minum itu banyak. Dan salah satu bentuk diet kan diet dengan cara bukan tidak makan makanan tertentu, tapi memang tidak makan sama sekali. Tidak makan sekian jam, itu salah satu bentuk dietnya. Dan ada kuat. Supaya apa? Untuk diet. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang termasuk tidak beragama Islam. Kepentingannya apa? Diet. Tapi kalau kita mengejar surga yang Allah janjikan, ya tentu bukan begitu. Betul tidak makan dan minum, tapi ayo bersihkan hati kita. Maka pada saat puasa kita bisa menikmati. Pada saat kita baca Quran, kita juga bisa meresapi. Mendengar bacaan imam dalam sholat tarawih, kita bisa menghayati. Menikmati, mentadaburi.
Itu semua bisa kita lakukan. Salah satu modal pentingnya adalah kebersihan hati. Selain tentunya ada faktor-faktor yang lain, tapi salah satu bagian pentingnya adalah kebersihan hati. Yang ketiga, persiapkan jiwa. Nah, kalau di keluarga, ayo kita ajak dan kondisikan anak-anak. Sejak sekarang ajak bicarakan tentang Ramadan. Ajak bicarakan tentang puasa. Ramadan kali ini kita mau puasanya akan seperti apa nih? Apakah misalnya Ramadan kali ini kita punya rencana puasa, tapi juga sambil kita ayo belajar menahan diri, menjaga lisan. Nah, itu kita siapkan jiwa kita. Berarti kita menjaga lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sambil memperbanyak ibadah-ibadah lisan. Kemudian ketika kita memasuki bulan Ramadan, ayo kita bicarakan dengan anak-anak tentang surga yang Allah janjikan, tentang neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak beriman, yang kufur, yang menyekutukan Allah SWT, dan melakukan sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Ini menakutkan. Maka kita bicarakan ini sebagai bagian dari upaya mengkondisikan. Nah, ini namanya mempersiapkan. Yang kita siapkan bukan makan minum, tapi jiwanya. Sejak awal pikirannya sudah diajak ngobrol tentang itu. Bicara tentang sholat tarawih, bicara tentang puasa Ramadan, bicara tentang sahur, berbuka, bicara tentang Ramadan kali ini, kita target baca Quran berapa kali nih? Ramadan kali ini kita menargetkan apa lagi? Ini kesempatan beramal. Nah, kalau keluarga sudah dikondisikan bahwa Ramadan bulan beramal, nah kita siap-siap. Yang berikutnya, bekali diri dengan ilmu. Nah, kalau dalam keluarga, ayo kita coba memastikan, nah ini tugasnya, aslinya tugasnya bapak. Tugasnya ayah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa para suami, para ayah itu orang-orang yang punya peran untuk terlibat dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, mengayomi pada istri, juga nanti kalau sebagai ayah kepada anak-anak. Oleh karena itu, fungsi suami dan fungsi ayah bisa dikerjakan dengan baik kalau punya ilmu. Mohon maaf ini, mudah-mudahan jamaah yang ikut menyimak lewat ruang virtual ini bukan termasuk yang saya sebutkan ini. Di beberapa tempat, saya tidak menyebutkannya di tempat Bapak Ibu sekalian, tapi di beberapa tempat kita dapati pengajian ibu-ibu dengan sangat mudah kita dapatkan. Dengan sangat mudah. Pengajian khusus ibu-ibu. Kalau pengajian yang gabung Bapak Ibu juga, alhamdulillah kita dapati dan mudah. Tetapi yang sulitnya luar biasa. Saya mengatakan sulit bukan berarti tidak ada, tapi sulit karena saking sedikitnya. Sulitnya luar biasa mencari majelis yang khusus bapak-bapak. Kalau majelis yang campur Bapak Ibu sudah biasa. Majelis yang khusus ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu sudah banyak. Dan bahkan di Jogja, kalau di Jogja jumlahnya nggak kurang dari 100 majelis taklim. Sampai ada perkumpulan. Ada perkumpulan pengajian ibu-ibu. Majelis taklimnya ibu-ibu. Jadi selain masing-masing ada majelis taklimnya, kemudian ada perkumpulannya untuk tingkat provinsi DIY. Saya kebetulan pernah hadir, diminta mengisi dalam kegiatannya, dan jumlahnya banyak. Itu pun masih ada majelis taklim yang belum bergabung dalam perkumpulan tersebut. Nah, tapi intinya, kalau ibu-ibu alhamdulillah banyak majelis taklimnya.
Nah, yang bapak-bapak ini. Padahal kebutuhan ilmunya, kalau tidak dikatakan minimal sama, idealnya suami itu punya ilmu lebih banyak daripada istri. Suami punya ilmu lebih banyak daripada istri. Itu idealnya. Sehingga suami bisa membimbing, mengarahkan, mengayomi, mengajar, dan seterusnya. Karena apa? Karena punya ilmu. Kalau saya sebagai seorang suami, saya bisa membimbing istri karena apa? Karena saya punya ilmu. Kalau saya sebagai ayah, saya bisa membimbing anak-anak karena saya punya ilmu. Membimbingnya seperti apa? Nah, berangkat dari ilmu yang ada, baru nanti diajarkan kepada anak-anak atau kepada istri dan anak-anak dengan cara dan momentum yang berbeda-beda. Kadang-kadang dengan ngobrol-ngobrol, di sela-sela makan, kadang-kadang dengan nasihati, menegur, mengingatkan, bahkan bisa jadi dengan teguran yang tegas, itu bagian dari menerapkan ilmu tersebut. Coba lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis solati wa hum abna'u sab'in sinin. Perintahkanlah anak-anakmu, anak-anak kalian, untuk mengerjakan sholat ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka kalau tidak mengerjakan sholat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Coba perhatikan, hadis ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang tua. Supaya apa? Mengkondisikan, mengajarkan, mengajak-ngajak, supaya anak mau sholat. Dan ketika usia 10 tahun tidak sholat, boleh dipukul untuk mendidik mereka. Ingat, kalimat hadisnya 10 tahun. Pertanyaannya, apakah 10 tahun sudah balik? Ada yang belum. Loh, kok bisa dipukul? Loh, mereka gak sholatnya kan nggak apa-apa kalau belum balik. Orang yang belum balik, kalau nggak sholat, kan nggak apa-apa. Orang kalau belum balik. Lain dengan kalau sudah balik. Kalau sudah balik, memang nggak ada pilihan. Bahkan dalam kondisi sakit sekalipun, harus tetap sholat gimana pun caranya. Ya nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, dan nggak bisa berbaring dengan sambil berwudu, hanya bisa tayamum, tayamum. Pokoknya yang penting sholat. Dengan kondisi apapun. Nah, pertanyaannya, kok ini bisa anak belum balik, nggak sholat, dipukul? Ini untuk menunjukkan kepada kita, hadis itu berkaitan dengan pendidikan. Berkaitan dengan tarbiyah. Ini tugasnya orang tua. Dan beberapa ulama yang konsentrasi di bidang tarbiyah, pendidikan, mereka mengatakan bahwa ini juga berlaku bukan cuma untuk sholat, tapi juga berlaku untuk puasa Ramadan. Artinya, tidak perlu menunggu bahwa, oh kalau gitu hanya cuma sholat aja, puasa Ramadan nggak perlu dilatih. Enggak. Puasa Ramadan juga dikondisikan, dibiasakan. Dikenalkannya sejak usia belia, bahkan sedini mungkin. Boleh nggak dikenalkan sejak usia 4 tahunnya? Kenalkan. Sejak usia 4 tahun, 5 tahun. Biar mereka kenal sahur, berbuka, kenal lihat ayahnya, bundanya, abi, uminya, mengerjakan puasa, lalu berbuka puasa, ya biar mereka kenal. Sama seperti sholat. Coba kita ingat, ada kadang anak kita pada usia, misalnya dulu ketika usia 3 tahun misalnya, sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan, terus kadang-kadang duduk di samping, atau berdiri di samping abinya, uminya, di samping ayah ibunya, lalu ikut-ikutan gerakan sholat. Itu bagian dari pembelajaran. Kadang-kadang ikut, ya begitu ibunya ruku, ikut ruku juga. Begitu sujud, ikut sujud juga. Meskipun setelah sujud nggak balik lagi berdiri. Dibiarkan, itu bagian dari proses. Namanya juga proses belajar yang dilakukan bertahap. Nggak langsung jadi. Tapi biarkan anak melihat. Melihat ayahnya, melihat ibunya sholat. Jadi dia langsung belajar, oh begitu, caranya berdiri, ruku, tidak, sujud,
sampai salam. Ternyata salam tuh nolehnya ke kanan dulu baru ke kiri. Sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, 500 kali, 5.000 kali. Akhirnya apa? Anak dapatkan pelajaran berharga. Jadi belajar apa? Belajar bagaimana caranya sholat. Kadang-kadang berada di sekelilingnya. Kadang lihat dari belakang, terus kemudian geser lagi ke depan, ke kanan, ke kiri dengan riangnya, dengan genitnya, dengan lucunya, melihat ayahnya, ibunya sholat, kadang berlarian. Tapi ini bagian dari proses. Sama juga dengan puasa. Nah, artinya hadis itu betul jelas tertuju kepada puasa, kepada sholat. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Tapi kita juga ajarkan puasa Ramadan. Kalau anak perempuan ajarkan juga berhijab dan ajarkan kewajiban-kewajiban syariat di usia kapan? Di usia 7 tahun. Ajarkan juga. Nah, orang tua juga punya kewajiban ajarkan apa? Ajarkan puasa Ramadan. Dengan cara apa? Macam-macam caranya. Tadi diajak ngobrol. Ini sekarang tanggal, lihat, coba tanggal 7 ya. Oh ya, terus diajak ngobrol. Ini sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban, kemudian nanti ada Ramadan. Bulan Sya'ban lalu cerita ngobrol apa aja? Nanti Ramadan terus cerita Ramadan puasa. Wah, belum kuat puasa. Nggak apa-apa, belajar. Ya, yang bisa jadi belajar puasanya belum bisa sebaik orang dewasa atau mukallaf. Sama seperti sholat tadi. Ada yang ketika sholat ikut berdiri, ruku, i'tidal, sujud, setelah itu nggak lanjut. Namanya juga anak kecil. Kita maklum. Maka kita nggak merasa ini sebagai sesuatu yang dahsyat atau kemudian menakutkan. Ya. Tapi memang bagian dari proses. Tapi kalau itu berkelanjutan dan nggak pernah bergerak prosesnya, nah ini yang perlu kita evaluasi. Tapi kalau di awal kadang-kadang baru bicara berdiri, ruku, setelah itu lari, besoknya berdiri, ruku, i'tidal, kemudian setelah itu berhenti sholatnya, besoknya lagi, lusa, ke depan, sudah mulai sujud, kemudian duduk. Ya. Terus setelah itu duduknya cuma 1 kali, lalu menghilang lagi dari shaf, kemudian besoknya lagi, dan begitu seterusnya. Bulan berikutnya sudah mulai, alhamdulillah, sholatnya mulai agak lengkap. Ya, mulai akhirnya sampai lengkap. Sampai lengkap betul sampai salam. Setelah 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Itu bagian dari proses. Nah, coba perhatikan sholat yang dikerjakan kan berproses. Nggak langsung jadi. Nggak langsung sholatnya langsung 5 kali sholat dan 17 rakaat dikerjakan dengan sempurna. Enggak. Ya namanya juga anak kecil. Kita maklum. Cara mengerjakan sholatnya pun masih kadang-kadang kita perlu perbaiki. Gerakan masih perlu diperbaiki. Bacaan masih perlu diperbaiki. Pakaian masih perlu diperbaiki. Ya bagian dari proses. Proses apa? Proses belajar. Nah ini bagian dari membekali ilmu untuk keluarga. Setelah suami, setelah ayah, kemudian ibu, istri atau ibu, kemudian ayo ajak anak-anak. Nah, ajak anak-anak untuk apa? Nah, kalau Ramadan ya ayo bersiap dengan puasa Ramadan. Nah, kira-kira nanti Ramadan kali ini gimana nih? Mau sahur jam berapa ini? Ajak ngobrol sejak sekarang. Kemudian kondisikan kira-kira untuk memudahkan bangun sahur gimana caranya nih. Terus kemudian dan begitu seterusnya. Pokoknya intinya banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, ilmu ini penting. Rubayyi bintu Muawwidh radhiyallahu anha menceritakan bahwa kami dahulu diperintahkan oleh Nabi SAW mengkondisikan, melatih, membiasakan anak-anak untuk puasa. Begitu nangis, dikasih mainan. Sampai akhirnya bisa berbuka puasa sampai kapan? Sampai maghrib. Tapi prosesnya tidak mudah. Yang namanya anak nangis, kadang-kadang rewel, minta ini, minta itu. Terus kemudian coba dirayu, dibujuk, diajak main, diajak melakukan ini dan itu. Begitu lagi dan seterusnya sampai akhirnya bisa sampai maghrib. Kalau di kita ada istilah dulu, ada puasa beduk. Ya, maksudnya puasanya cuma sampai zuhur, atau sampai setelah itu naik ke asar, sampai akhirnya sampai maghrib. Di saudara-saudara kita di beberapa negara juga istilahnya macam-macam. Di Suriah ada istilah lain yang maknanya hampir sama itu. Kemudian di belahan bumi yang lain juga ada
tradisi, kebiasaan, bagian dari proses mengajarkan kepada anak-anak. Tapi intinya, ayo punya ilmunya untuk bisa menularkan kepada anak-anak. Nah, kalau bicara ilmu, jangan sekali-kali mempersempit makna ilmu dengan kalau kita bicara puasa Ramadan berarti masuk ke bahasan fikih. Bukan. Nggak boleh. Fikih bagian dari ilmu yang harus dipelajari berhubungan dengan Ramadan. Tapi yang berhubungan dengan Ramadan, ilmu yang perlu diketahui tidak hanya berkaitan dengan fikih. Fikih salah satu, tapi bukan satu-satunya. Masih banyak bahasan yang perlu ilmu. Apa itu? Ya macam-macam. Baik yang berhubungan dengan tauhid, iman. Kan iman bahasan penting di bulan Ramadan. Bahasan penting di bulan yang berkaitan dengan puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba lihat. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus kemudian ditutup dengan apa? La'allakum tattaqun. Lagi-lagi berhubungan dengan iman. Lalu ditutup dengan berhubungan dengan takwa. Berarti bahasan tentang iman, takwa ini juga penting. Dan ini bahasannya melengkapi bahasan yang tadi kita sebutkan, bahasan fikih. Apa itu aja? Oh, ada lagi yang lain. Jadi berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan adab, berhubungan dengan intinya semua ilmu yang berhubungan dengan puasa Ramadan, bulan Ramadan, ya puasa, sholat tarawih, bulan Ramadan secara keseluruhan, itu kita siapkan ilmunya. Nah, kita harus mulai mengoreksi, kita harus mengevaluasi, tidak lagi caranya dengan seperti kalau di kita dulu. Mau berumah tangga, terus kita mikirnya begini, kalau berumah tangga, gampang lah, nanti bisa sambil belajar. Sambil jalan, nggak boleh. Kita sudah saatnya berbenah, tidak lagi dengan cara seperti itu. Nah, kalau sambil belajar dan cepat belajarnya, bagus. Tapi kalau belajarnya lambat, akhirnya selalu ketinggalan, kasihan. Kasihan untuk diri kita, untuk pasangan, termasuk untuk anak-anak. Contohnya misalnya, kita jadi seorang ayah karena apa? Karena punya anak, tapi nggak punya ilmu tentang ayah. Sebenarnya apa sih yang diajarkan oleh ayah kepada anak itu? Kewajiban ayah itu apa? Mencari nafkah? Iya, betul. Itu satu. Terus apa lagi? Apa cuma nyari nafkah? Bukan. Cari nafkah itu cuma salah satu aja kewajiban ayah. Kewajiban yang lain banyak yang luar biasa. Kewajiban ayah. Termasuk kewajiban mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, mengayomi, mengawasi. Karena apa? Karena ini tanggung jawabnya orang tua. Di bulan Ramadan, nanti jadi kewajibannya orang tua juga mengontrol. Ini kira-kira anak-anak nonton apa ini? Kan sangat naif sekali, mohon maaf. Puasa Ramadan, tapi tontonannya sama sekali nggak nyambung dengan bulan Ramadan. Nggak sesuai dengan bulan yang mulia ini. Jadi, bayangkan kalau kita berada dalam suatu tempat atau satu waktu yang memerlukan suasana khidmat. Kita kalau berada dalam sebuah acara yang sangat khidmat, lalu diubah menjadi acara yang main-main. Acara yang orang bilang seenaknya. Acara yang orang bisa berbuat semaunya. Tentu nggak bisa. Nggak bisa begitu. Ya. Nah, bulan Ramadan, bulan yang mulia. Sekarang kalau kita bayangkan gini, kalau kita berkunjung ke sebuah tempat, ada orang yang sangat mulia yang kita hormati. Kita datangi tempatnya, kita kunjungi tempatnya, baik itu kediaman atau misalnya kantor, singgasana, dan seterusnya. Maka kita pasti akan menyesuaikan. Pakaian juga kita coba atur. Nggak sembarang pakaian. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita siapkan. Ini kira-kira udah pas belum ya? Cocok atau enggaknya? Menggunakan pakaian begini dan begitu. Itu baru pakaian. Terus apa lagi? Pada saat kita berbicara, coba kita atur juga. Pada saat kita menyampaikan ini, kita atur. Ya, kita atur sedemikian rupa. Kenapa? Karena ini tempat mulia.
Dan kita nggak mungkin main-main. Contoh yang lain, kalau kita ambil contoh ketika kita melihat ada suasana duka. Kan nggak mungkin kita ketawa-ketawa di situ. Kita takziah ke tempat orang yang meninggal dunia, ada anggota keluarga yang meninggal, terus lalu kita ketemu teman-teman, gimana kabarnya, terus cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Ini nggak tepat. Nah, itu artinya berarti kita perlu punya ilmunya. Kita nggak mempersoalkan bahwa kita tertawa, tapi tertawa di tempat yang pas untuk tertawa. Dan menangis di tempat yang pas untuk menangis. Nah, yang nggak tepat ketika kita tertawa di tempat yang harusnya menangis, atau kita malah menangis di tempat yang harusnya kita ketawa. Ini nggak cocok, nggak pas. Sama juga dengan bulan Ramadan. Seharusnya bulan ketika kita panen dengan amal-amal soleh yang kita miliki, malah justru banyak maksiat. Nah, ini nggak nyambung. Ramadan bukan itu. Ramadan kita usahakan semaksimal mungkin kita bisa dapat pahala sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ini peluangnya besar. Bayangkan pahalanya luar biasa. Kita ambil contoh satu aja. Dari sekian banyak yang tentunya pembahasan tentang bahasan bulan Ramadan banyak. Bayangkan berhubungan dengan Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1.000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1.000 bulan. Nah, bayangkan. Lailatul Qadar lebih baik dari 1.000 bulan. Bukan sama dengan 1.000 bulan. Lebih baik. Anggaplah sama gitu. Ini untuk coba memudahkan menghitungnya. Kan artinya satu malam setara dengan 80 sekian tahun. Angkanya luar biasa. Itu kalau sama. Kalau lebih baik kan berarti lebih dari itu. Itu untuk menunjukkan betapa besarnya pahala yang didapatkan. Dengan apa? Dengan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Berharap mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Nah, itu persiapan. Yang terakhir, persiapannya, ayo buat program Ramadan. Ayo masing-masing keluarga, mulai sekarang pikirkan, kita punya program apa di Ramadan kali ini. Ada program pribadi itu pasti. Tapi kita bicarakan bareng-bareng, ayo. Bahwa semua kita puasa Ramadan, ya. Terus kira-kira apa lagi ibadahnya? Oh, kita sholat tarawih. Yuk, ya kita sambil doakan juga ini ya. Mohon doanya. Mudah-mudahan masjidnya bisa segera digunakan untuk sholat tarawih. Sebab kalau sudah disiapkan imamnya, meskipun imamnya hafidh Quran, kemudian mutqin, bacaannya bagus, nggak ada masjidnya, ya nggak jadi. Ya nggak bisa sholat di situ. Nah, maka kira-kira apa programnya ini? Tentu banyak program yang bisa direncanakan. Sekian banyak lembaga, sekian banyak masjid, sekian banyak institusi dan termasuk sekolah dan lembaga-lembaga apapun namanya, banyak yang mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Nah, kita sebagai keluarga, nah, karena tema kita keluarga. Sebagai keluarga, apa persiapan kita menyambut Ramadan? Bahwa kita merencanakan ada program harian rutin, iya itu udah pasti. Nah, sama karena yang dari lembaga, dari yayasan, dari ormas, dari eh, sekolah, kampus dan yang lainnya bikin program juga sama. Mereka juga puasa. Artinya sahur dan berbuka itu sama, itu standar. Tapi kita kira-kira di keluarga punya program apa ini? Misalnya begini, untuk Ramadan kali ini gimana yuk kita programkan. Programnya apa ini? Programkan cari pahala yang besar dan alhamdulillah misalnya ada di antara kita yang punya kelebihan harta, bisa nggak berinfak? Oh ya, bisa. Salurkan untuk infak. Salurkan untuk proyek-proyek yang manfaatnya bisa berkelanjutan. Kalau kemudian ketersediaan dananya cukup dan bisa dibagi-bagi untuk beberapa unit kegiatan, maka silakan bagi.
yang satu untuk pembangunan masjid dan disalurkan sejumlah uang tertentu. Kemudian masih ada kelebihannya. Mau umroh di bulan Ramadan, silahkan. Ini ada kesempatan juga yang terbuka di hadapan kita. Terus kemudian mau apa lagi? Yang ketiga, keempat, kelima, silahkan bikin program. Ada program yang berhubungan dengan harta. Kira-kira Ramadan kali ini, harta kita mau kita salurkan kemana nih? Harta kita mau kita salurkan kemana? Banyak pilihan. Ya. Banyak pilihan tempat untuk menyalurkan harta. Tapi dari sekian banyak pilihan ini, kita bisa memilih yang kira-kira manfaatnya, maslahatnya, kebaikannya yang terbesar. Nah, ini program, dan programnya yang berhubungan dengan harta, berhubungan dengan tanpa harta juga ada. Misalnya di keluarga, kita di keluarga gimana nih? Program untuk Quran. Ada nggak waktu kita baca Quran bareng-bareng nih di rumah? Apa ada tarawih misalnya? Atau ada maghrib sebentar, barang 15 menit. Atau kalau misalnya karena kita mau tarawih sama-sama di sebuah tempat, ayo kita sama-sama bareng-bareng, ayo ajak anggota keluarga, kita tarawih sama-sama. Terus setelah itu apalagi pagi misalnya, siang, silakan. Intinya masing-masing keluarga bisa merancang, tapi usahakan program ini program yang betul-betul bisa melibatkan semua anggota keluarga dan ini menjadi proyek amal soleh kita semua. Kalau misalnya seperti tadi kita singgung, ada program rencana iktikaf. Kalau ada rencana iktikaf, kira-kira bisa nggak iktikaf dengan satu keluarga? Bisa, ayo satu keluarga kita iktikaf bareng-bareng. Ya, bareng-bareng kita persiapan untuk iktikaf. Kita nggak bisa iktikaf 10 hari karena Bapak masih ada kesibukan bekerja, tapi 5 hari terakhir bisa, silahkan. Intinya masing-masing bikin program dan jangan diatur oleh programnya orang lain. Tentu akan ada bagian-bagian yang kita diatur oleh orang lain. Seperti misalnya salat berjamaah diatur oleh imam, kita makmum, ya kita ikut aja, itu udah pasti. Tapi banyak sekali ruang kehidupan kita dalam sehari 24 jam yang kita sendiri yang bisa ngatur. Kan kalau tadi sholat berjamaah kita ikut imam. Tapi selesai sholat, kita nggak harus ikut imam. Kan selesai kalau sudah bubar, udah selesai semua, apa harus ikut imam? Oh enggak. Kita bisa pulang. Imamnya minum, saya makan. Nah, imamnya nggak makan, nggak minum, saya makan dan minum kan bisa. Itu artinya contoh bahwa programnya betul-betul tidak terikat dengan apapun. Nah, itu yang berkaitan dengan persiapan menyambut Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari upaya agar kualitas Ramadan kita tahun ini bisa menjadi lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kembalikan ke MC. Masya Allah, jazakallah khair pada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Masya Allah ini daging semua. 5 poin, tetapi kalau dikerjakan, insya Allah ini membuat perubahan, insya Allah dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, insya Allah. Kepada jemaah Bapak Ibu sekalian, kami buka termin pertanyaan. Mungkin kita batasi waktunya sampai di pukul 21.15 kepada Bapak Ibu jemaah sekalian yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya langsung bisa silakan mengangkat tangannya dengan ikon raise hand, kemudian nanti akan kita berikan kesempatan, ataupun pertanyaan bisa disampaikan lewat chat Zoom kepada jemaah sekalian Bapak Ibu. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand terlebih dahulu, dan yang lainnya mungkin bisa juga disampaikan lewat chat Zoom. 140. Mau NTT. Terus Bakti. Oh, sudah ada Ustadz dari Ustadz
Miftahul Sidik dari NTT, Masya Allah, ternyata NTT sudah hadir ngeten di Karanganyar juga, alhamdulillah. Langsung saja kepada beliau Ustadz Miftahul Sidik, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Syukron Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan materinya Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan mewaris Ustaz dan kebaikan. Memberi kebaikan kepada Ustaz dan keluarga semua. Ustaz, terkait materi tadi Ustaz, ada dua hal yang ingin kami tanyakan, yaitu tentang wadribuhum Ustaz, memukul anak itu Ustaz, dalam rangka mendidik Ustaz. Bagaimana terkait dengan dunia parenting yang sering kita dengarkan untuk jangan memukul Ustaz. Karena konteks kita hari ini Ustaz, dalam dunia pendidikan pukulan itu ada langgaran-langgaran Ustaz. Ada pelaporan-pelaporan seperti itu. Sedangkan pendidikan kita orang tua zaman dulu, memukul itu hal yang biasa. Nah, kami teringat dengan semacam perkataan bahwa didiklah anak kalian yang sesuai dengan zaman Ustaz. Nah, bagaimana penerapan Halo Ustadz, Hilang. oh terlempar Ustadz. Lempar. Mungkin sudah bisa ditangkap Ustadz Ya, pertanyaan Ustadz? ya. Baik, Salah sudah bisa Persilakan Ustadz. ya. Ya, betul. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Ustaz, Oh ya, nah, tadi keluar sendiri Ustaz. Ada oh iya dua ya, pertanyaan Ustaz sebelum dijawab Ustaz. Yang kedua Ustaz, terkait batasan pukulan Ustaz. Organ tubuh agar supaya kita mengetahui bagian-bagian mana yang wajib boleh dipukul dan bagian mana yang tidak dipukul. Syukron Ustaz atas kesempatan Ustaz. Syukron. ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ya, tentu tidak benar kalau kita tidak boleh menggunakan pukulan dalam proses pendidikan atau proses tarbiyah. Dan kalau itu dikaitkan dengan ungkapan bahwa didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya, ada zaman yang memang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu mengalami perubahan dan kita perlu beradaptasi. Nah, maka kita menyesuaikan. Ya, contohnya misalnya sekarang orang sudah biasa pakai handphone, ya. Kita berkomunikasi dengan orang menggunakan perangkat handphone yang dulu nggak kita kenal, zaman tahun 70-an, ya 80-an saja, kita nggak mengenal itu handphone. Kalau telepon rumah, kita masih lihat saat itu ya, di tahun 80-an. Ya. Tapi tahun 70-an itu kita nggak lihat. Nah, tahun 70-an kita nggak lihat orang punya handphone, dan apalagi kalau tahun 60-an-nya. Jadi, artinya kalau kita sekarang menggunakan perangkat dan menyesuaikan, kalau sekarang ada handphone, kemudian nanti setelah itu ada aplikasi tertentu, kemudian ada platform tertentu untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi, menyebarkan ini dan itu, ya kita menyesuaikan. Termasuk juga kita menyesuaikan dalam hal yang berhubungan dengan kondisi kekinian dan kedisinian. Tetapi itu sama sekali tidak berarti bahwa rambu-rambu syariat dihilangkan. Kalau kita bicara tentang menyesuaikan dengan zaman, iya. Tapi apa yang menjadi rambu syariat tidak ditinggalkan. Nah, itu hubungannya dengan yang tadi. Bahwa kalau kita bicara punya rambu syariat, apapun rambu syariatnya. Seperti misalnya sekarang ada anggapan sebagian orang, kalau hukum qisas itu kejam. Nah, syariatnya begitu. Sementara orang memberikan alternatif hukum lain yang itu tidak memberikan efek jera dan kemudian dalam prakteknya juga tidak menurunkan angka kejahatan yang sama, bahkan cenderung ada peningkatan. Nah, sementara Quran mengajarkan kepada kita walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kalian dalam hukum qisas itu justru ada kehidupan. Justru memberikan kehidupan. Ini kan orang mikir gimana caranya qisas, orang misalnya membunuh, nyawa dibayar nyawa. Kok malah memberikan kehidupan?
Oh ternyata maksudnya apa? Ya salah satu penjelasannya adalah bahwa justru kehidupan kita lebih terjaga. Saya nggak takut. Ya. Saya nggak takut dengan nyawa saya karena apa? Karena hukum itu berjalan. Akhirnya apa? Didapatkan rasa aman. Nah, ketika hukum itu ditegakkan dengan cara seperti itu, rasa aman kita dapatkan. Saya pernah tinggal 31 tahun yang lalu, tinggal di negara yang menerapkan hukum kisos tersebut. Selama hampir 5 tahun. Dan selama 5 tahun tinggal di sana, atau hampir 5 tahun tinggal di sana, saya merasakan rasa aman yang saya tidak dapatkan di kampung halaman saya sendiri. Atau di tempat, di negara tempat saya tinggal. Tempat saya berasal. Ya maaf, sekarang kalau saya nggak tahu ya yang di Karanganyar. Kalau di Solo, di Solo saya kurang tahu. Tapi kalau Jogja, yang namanya kelitih itu kan sesuatu yang sudah jadi rahasia umum, bahwa orang-orang tahu semua. Dan ini maaf ya, beberapa kali kasus kejadiannya di bulan Ramadan. Ada siswa yang meninggal karena keluar cari makan sahur. Ada pelaku kelitih yang melakukan itu pada saat kapan? Waktu makan sahur. Bayangkan, ada seorang ustadz yang sampai mengatakan, saya tuh sekarang jadi ngisi kuliah subuh juga khawatir. Karena kejadiannya bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 5 kali, bukan 10 kali. Saya nggak tahu angkanya karena memang saya juga belum pernah lihat dan baca data berapa jumlahnya. Tapi itu angka yang semua orang tahu. Nah, itu contoh. Ya, contoh bagaimana hukum itu ketika ditegakkan, kalau sudah bicara tentang syariat, ada jaminan yang didapatkan. Jaminan keamanan, jaminan kehidupan, jaminan ini dan itu yang akan diberikan. Betul, pelakunya dihukum mati. Tetapi memberikan efek jerah yang lain kalau mau melakukan kejahatan yang sama, mikir. Mikir apa? Mikir nyawanya. Kalau dia berani melakukan lagi, hilang nyawanya. Dan langsung selesai. Ya, kita belum bicara tentang manfaat-manfaat yang lain ya. Misalnya manfaatnya begini. Kalau misalnya pelaku pembunuhan itu dan jelas terbukti, semuanya proses pengadilannya pas selesai. Kalau pelaku pembunuhan itu terbukti seperti itu dan ya maaf, pelaku ini kasus pembunuhan yang kita kenal sadis dan biadabnya luar biasa beberapa waktu silam, kasus Sambo yang bagaimana pihak keluarganya menyatakan sangat sedihnya luar biasa karena dibunuh dengan cara yang sangat biadab, sadis. Lalu kemudian hukuman mati yang diubah jadi hukuman seumur hidup. Nah, bisa muncul pertanyaan ini, kira-kira dengan diberikan hukuman seperti itu, apakah bisa memberikan efek jerah kepada yang lain? Dari sisi yang lain ada sebagian yang membicarakan dari sisi pengeluaran negara yang dikeluarkan karena apa? Karena harus memberi makan orang yang di penjara. Berapa lama? Ya, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Padahal menghilangkan nyawa orang. Ada yang menghilangkan nyawa orang bukan 1 orang, 2 orang, tapi beberapa. Nah, itu poinnya. Jadi kembali ke bahasan tadi. Jadi kalau itu berkaitan dengan syariat, dikaitkan dengan kondisi zaman bahwa ada hukum-hukum syariat yang tidak bisa berubah. Seperti sekarang zamannya sudah semakin canggih. Sholat subuhnya berapa rakaat? Ya tetap 2 rakaat. Puasa Ramadannya tetap 1 bulan, ya bulan Ramadan. Mau 29 atau 30 hari, tetap begitu. Artinya kalau itu sudah berhubungan dengan syariat, tidak berubah. Yang disesuaikan itu bisa caranya. Misalnya kita sekarang karena di Indonesia caranya menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita orang Jawa pakai bahasa Jawa. Yang orang Sunda pakai bahasa Sunda. Itu contoh sekedar cara. Kemudian caranya juga kita sesuaikan. Kalau dulu kita dengan cara tradisional, sekarang sudah semakin modern. Bisa saja. Dulu orang membangunkan mungkin pakai kentongan. Pakai ini, pakai itu untuk bisa membangunkan. Sekarang apa? Oh, sudah punya handphone. Pakai alarm handphone. Sudah. Itu contoh bagaimana
hal-hal itu diadaptasi. Jadi kita tidak anti dengan penyesuaian dengan hal-hal yang berhubungan dengan kemodernan, tapi tidak berarti mengubah syariat. Nah, kemudian kalau bicara tentang tadi pukulan, harus dipahami pukulan yang dimasukkan dalam bahasan hadis ini pukulan mendidik dan bukan pukulan hukuman. Bukan pukulan hukuman seperti hukuman had, ya. Kayak misalnya sekarang ada orang berzina, dan yang berzina yang belum berumah tangga. Lalu hukumannya dicambuk. Itu pukulan. Tapi pukulannya bukan pukulan mendidik. Itu pukulan hukuman had. Sehingga bagian yang dipukul, cara memukulnya, kemudian dan alat yang digunakan, itu sudah diatur dalam syariat. Karena apa? Karena itu bisa lebih bisa memberikan efek jera pada pelanggaran tersebut. Nah, sementara kalau pukulan dengan tujuan untuk mendidik, itu akan berbeda. Dan yang perlu dicermati, sini kita lihat, ketika kita bicara tentang, tadi hadisnya mohon dicermati ya, ini biar gini, biar memahami hadis pendidikan itu bisa secara baik. Coba perhatikan. Perintahkan, ajarkan, kondisikan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Kemudian pukul ketika usia 10 tahun. Dari 7 ke 10 berapa tahun? 3 tahun. Ayo kita hitung. Ini sebelah pegang HP ini. 1 tahun berapa hari? Kita pakai kalender Hijriah atau Masehi? Kalender Hijriah ya. Kita biar gampang 355. Ya. Di kalender Hijriah 355 hari. Kali 3 tahun. Kita kali 3. Jumlahnya 1065. 1065. Ini kalau 355 kali 3. Ini kita hitungnya cuma pendekatan aja. Selanjutnya, ini berarti 1065 hari. Kemudian sehari berapa kali sholat? 5. Kali 5. Berarti 5.325 kali. Nah, maksudnya apa? Artinya, kita sudah mengajak anak, mendidik anak, menyuruh anak sebanyak berapa kali? 5.325 kali. Nah, kalau 5.325 kali, itu insya Allah nggak sampai ada muncul pukulan. Nah, yang jadi masalah itu adalah kadang sebagian orang tua yang malas, tiba-tiba langsung mukul. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Nah, jenengan sebagai orang tua sudah melakukan sampai 5.000 belum ini? 5.325. Kalau sudah sebanyak itu, nanti akan coba lihat, rasakan. Dan nanti yang namanya menyuruh anak itu kan menyuruhnya nggak selalu kalimatnya perintah. Kadang-kadang mengkondisikan. Kadang-kadang memberikan apresiasi. Apresiasi itu tidak selalu dengan harta. Dan ini sekaligus juga, ini saran kepada Bapak Ibu sekalian, jangan jadi orang tua materialis. Membayangkan kalau anak itu bisa selesai semuanya dengan materi. Misalnya gini, anak rewel, ini udah diajak jajan aja ke warung, selesai. Nah, itu orang tua materialis. Dikira kalau dibelikan makanan, dibelikan minuman, dikasih uang, diberikan jajanan, selesai. Oh, bukan begitu. Kadang-kadang anak minta perhatian. Bukan minta uang. Minta perhatian orang tua. Dan salah kalau diberi uang. Karena yang diperlukan perhatian. Nah, kembali ke bahasan ini. Jadi, kadang-kadang mengkondisikannya apa? Anak-anak diajak jalan-jalan. Sesekali, nah ini momentumnya sebelum Ramadan maupun di bulan Ramadan, coba sesekali ajak jalan-jalan ke masjid-masjid. Maksudnya bukan cuma masjid dekat rumah kita, musola dekat rumah kita, tapi juga ajak ke masjid-masjid yang lain. Supaya anak sejak dini mengenal itu. Dan akhirnya tahu masjid ini, masjid itu, masjid A, B, C, dan seterusnya. Kalau yang di Karanganyar, ini kira-kira masjid-masjid apa aja yang selama ini kita kenal. Masjid dekat rumah udah pasti. Nah, terus nanti ada masjid lagi, masjid, dan jadi kenal masjid. Sehingga dia merasakan suasana yang berbeda. Nah, itu bagian dari muru auladakum bisolah. Jadi menyuruh itu bukan berarti kalimatnya, kalimat perintah, ayo sholat. Sholat. Jadi kalimat itu bisa menjadi satu bagian.
tapi caranya nggak selalu begitu. Kadang-kadang diajak ngobrol, kadang-kadang dipegang telinganya, kadang-kadang digendong untuk mau berwudu ke kamar mandi, kadang-kadang didampingi, kadang ya itu namanya juga mengkondisikan supaya anak mau sholat. Dan ketika disebutkan muru auladakum bis sholah, itu tidak dimaknai dengan satu bentuk bahwa itu harus kalimat perintah. Bukan harus selalu kalimatnya perintah, tapi bisa kalimatnya motivasi, ajakan, lalu memberi semangat, kemudian diajak ngobrol, kemudian intinya sampai tadi 5.325 kali. Nah, kalau sudah sampai 5.325 kali, nanti silahkan coba ini sekaligus untuk bukan cuma untuk penanya, tapi untuk semua. Kira-kira kalau sudah sampai 5.000 kali itu ya, 5.325 kali, dipukul nggak itu? Biasanya sih enggak. Ya, kalau sampai 5.000-an. Nah, yang jadi masalah terakhir, pukulan itu kalau ini pada anak itu jangan sampai pukulan itu pukulan yang bisa ya selain melukai, pukulan yang dilakukan oleh orang tua karena memang ingin melampiaskan, bukan. Tapi pukulan dari orang tua yang memang ingin mendidik. Ingin mendidik. Sehingga apa? Sehingga kalau itu dilakukan, pasti organ yang dipukul nggak mungkin di kepala, nggak mungkin di muka, nggak mungkin di wajah, nggak mungkin di telinga. Itu nggak mungkin. Karena apa? Karena itu bukan tempat pukulan. Kalau ciuman, iya. Kita mencium anak kita, betul, itu bisa di bagian wajah. Bisa di pipi, bisa di dahi, itu bisa. Tapi pukulan bukan di situ, itu bukan tempatnya. Kalau pukulan, di mana? Bisa di bagian pantat misalnya. Itu pun pukulannya bukan dengan menggunakan benda tajam atau benda tumpul yang bisa menyebabkan memar dan semacamnya. Nah, itu sebabnya kenapa orang tua juga, nah ini yang terkait dengan pukulan ini harus belajar juga yang namanya mengelola emosi. Supaya pukulannya bukan lagi pukulan yang karena ingin melampiaskan kemarahan, kejengkelan, kemudian emosi, ngamuk, bukan. Ini sekali lagi untuk mendidik. Karena targetnya adalah supaya anak ngerti, paham. Sehingga prosesnya kadang-kadang diajak ngobrol, kadang dijelaskan keutamaan, kadang-kadang kita ajak bersama Ustadz untuk mendengarkan, dan seterusnya. Itu jawaban yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Kami kembalikan ke MC. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Ini sepertinya bisa jadi satu tema tersendiri insya Allah kita perdalam setelah Idul Fitri insya Allah Ustaz. Menarik sekali berkaitan dengan tadi jawabannya yang disampaikan oleh Ustaz Ridwan. Mohon izin Ustaz, ini pertanyaan terakhir sebagai penutup. Tadi sudah raising, cuma ini disampaikan dalam ruang chat. Bagaimana menyatukan visi pola didik di tengah tantangan cara didik bawaan keluarga yang beda dari istri dan suami. Di keluarganya masing-masing sering jadi patokan awal. Bagaimana maksimal dalam mendidik anak di tengah lingkungan hidup atau tetangga yang bisa dibilang jauh dari nuansa agama. Ini mungkin dua pertanyaan berarti bisa dari satu penanya. Kepada Ustaz Ridwan kami persilakan. Ya. Kami Ustaz. Baik, karena waktunya kami jawab singkat, meskipun ini memang bisa menjadi jawaban yang perlu porsi panjang. Tetapi begini, pada saat berumah tangga, salah satu yang diperlukan untuk dilakukan di awal kehidupan rumah tangga, bertemunya suami dan istri, menyamakan visi. Dan menyamakan visi itu salah satu cara paling penting adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini kita komunikasikan secara langsung dan komunikasikannya dengan intens. Komunikasikan dengan baik dan komunikasikan semua. Dari mulai yang besar sampai yang kecil-kecil, kira-kira yang penting untuk disampaikan. Karena kadang-kadang kecil tapi contoh perlu disebutkan, sebutkan. Nah,
yang jadi kelemahan pada sebagian adalah kadang-kadang menggampangkan, kadang-kadang tidak menuntaskan. Ayo selesaikan komunikasinya, bicarakan bareng-bareng. Apalagi kalau sudah jelas tadi seperti dalam pertanyaan, bawaan keluarga suami dengan istri berbeda. Ya perlu dikomunikasikan, ayo dibicarakan bareng, didiskusikan. Kalau berbeda pandangan, ayo ngobrol lagi. Nggak selesai malam ini, besok malam kita ngobrol lagi. Masih ada waktu besok, lusa lagi. Lusa belum selesai, ayo lanjut lagi di tulat. Setelah tulat, tubin. Ini mohon maaf kalau istilah tulat dan tubin belum populer di para zoomiat semua nih. Tulat itu ya kalau ini dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau 1 hari sesudah hari ini namanya besok, 2 hari sesudah hari ini namanya lusa, 3 hari sesudah hari ini namanya tulat, kemudian hari berikutnya namanya tubin. Besok, lusa, tulat, tubin. Ya artinya kalau belum selesai, selesaikan. Sampai belum selesai, pekan depan kita bicarakan. Artinya waktunya kan panjang. Ini suami istri, tinggal satu rumah. Kesempatan ngobrol bisa ngobrol sebanyak-banyaknya. Tentu ngobrolnya kalau di tahap awal ngobrol yang tadi, bicara tentang visi, bicara tentang masalah-masalah yang penting, strategis, dan dibicarakan bersama. Nah, di situ juga sekaligus belajar berkomunikasi. Kadang-kadang di awal-awal ngobrol yang ada ngotot. Nah, ini harus dilatih, dibiasakan. Ayo belajar yang ngobrolnya bukan ngotot. Ya, ngobrol itu bukan ngajak gelut ya. Ngobrol ya kayak kita bicara. Ngobrol, saya punya pandangan. Menurut saya begini. Lalu istri mengatakan, oh kalau saya nggak begitu. Saya berbeda pandangan. Maaf, kalau saya punya pandangan begini. Jadi nggak apa-apa, sampaikan aja. Malah kita senang. Nah, tapi suasana kan suasana suami istri ini, bukan suasana seperti melawan Israel gitu. Atau melawan Netanyahu. Kalau itu kan suasananya memang ngajak gelut gitu ya. Atau Donald Trump yang minta mau memindahkan penduduk Gaza diungsikan ke negara lain. Itu memang ngajak ribut dan ngajak gelut ya, itu. Nah, kalau dengan itu bisa jadi ngobrolnya nggak bisa apa baik-baik, bisa jadi nanti suasananya suasana pertengkaran. Kalau ngobrolnya dengan seperti Donald Trump, Netanyahu tentang Gaza yang sedang hangat dan ramai di pekan ini. Nah, ini tentu nggak bisa seperti caranya. Ya, nggak bisa kalau suami istri begitu. Suami istri ngobrolnya seperti layaknya suami istri yang memang diikat dengan ikatan agama, ikatan cinta, ikatan komitmen untuk bersama-sama, mitsaqan ghalidha, sehingga suasananya suasana yang hangat, suasana dengan penuh kecintaan, dan ngobrolnya pun bisa leluasa, Kak. Namanya juga suami istri. Kan ngobrolnya nggak harus ngobrol di ruang meeting gitu, kemudian ada meja, kursinya, itu rapat namanya itu. Boleh juga di situ. Ngobrol di warung kan bisa. Ngobrol di rumah bisa, di ruang makan bisa. Ngobrol di dapur bisa. Ngobrol di atas kasur juga bisa, kan namanya juga suami istri. Kan lebih leluasa ngobrol. Dimanapun bisa. Kita nggak harus menentukan satu tempat untuk tempat ngobrol. Kita bisa ngobrol dimanapun, dan nah ngobrol ini coba dituntaskan. Kalau belum tuntas, sekali lagi, teruskan. Kalau menemui kebuntuan, ada sumbatan-sumbatan, ayo kita selesaikan. Kalau nggak bisa, cari penengah yang membantu memfasilitasi. Supaya komunikasinya bisa jalan. Karena apa? Karena yang penting ini komunikasinya jalan. Dan masing-masing, namanya juga komunikasi. Kan komunikasi itu bukan gantian bicara. Tapi komunikasi, meskipun komunikasi bentuknya bisa gantian bicara, tapi komunikasi itu bukan hanya sekedar gantian bicara, tapi yang satu menyampaikan gagasan dan ide, yang lain mendengarkan. Setelah selesai, giliran yang mendengarkan memberikan tanggapan. Itu namanya komunikasi. Tapi kalau komunikasi cuma yang satu diam, tapi yang ada di benaknya, pikiran dan hatinya, pokoknya saya nggak setuju. Pokoknya saya nggak mau dengar apapun omongannya. Pokoknya isinya saya akan bantah semua pernyataannya. Nah, kalau begini, suasananya berarti yang harus dikondisikan. Harus diubah berarti. Jadi bukan begini caranya. Nah, ini berkaitan dengan komunikasinya. Jadi, itu caranya. Dan nanti dengan komunikasi itu, kita bisa mengoptimalkan banyak hal. Termasuk yang di bagian
Pertanyaan keduanya, bagaimana kita berada di lingkungan yang tidak kondusif ya. Coba perhatikan Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika di Mekah, apakah kondusif? Jawabannya tidak kondusif, sangat tidak kondusif. 13 tahun Rasul SAW mendidik para sahabat, tapi mereka justru menjadi sahabat-sahabat yang sangat kuat. Kuat apanya? Kuat imannya. Karena apa? Berhadapan langsung dengan masalah, berhadapan langsung dengan tantangan. Nah, itu namanya hasil didikan Rasulullah SAW. Kita pun begitu. Jadi kita nggak perlu melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi gimana anak-anak kita dididik untuk siap menghadapi lingkungan yang seperti itu. Lingkungannya tidak kondusif, ya. Di Mekah nggak kondusif, tapi melahirkan orang-orang hebat. Di Madinah juga begitu. Jangan dibayangkan di Madinah di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sangat kondusif, enggak. Ada Yahudi, ada Yahudi pengkhianat, munafikin. Waduh, munafikin di Madinah itu jumlahnya, bayangkan di perang Uhud saja 300-an. Itu di perang Uhud baru tahun kedua, maaf, itu masuk tahun ketiga Hijriah, di bulan Syawal, itu 300-an. Itu yang ikut di perang Uhud. Kita nggak tahu yang nggak ikut perang berapa orang itu. Nah, itu dengan penduduk yang nggak terlalu banyak, munafikinnya 300-an lebih. Nah, terus tahun berikutnya berapa itu munafikinnya? Belum orang Yahudinya, yang mereka selalu berkhianat, selalu mencari cara untuk menghabisi umat Islam. Nah, nanti dan begitu seterusnya. Nah, artinya jangan sampai dianggap bahwa kalau hidup di lingkungan yang bisa dibilang jauh dari nuansa agama, harus kita jauhi. Justru kita jadikan kesempatan itu untuk mendidik anak-anak kita, gimana keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh, berada dalam situasi seperti itu. Kalau masalah sulit, ya biasa. Nah, itu namanya pendidikan. Nah, yang terakhir, ini saran untuk tentu untuk semua ya, berangkat dari pertanyaan ini sebagai kata kunci penutupnya, mendidik itu tidak bisa mendadak. Ya, mendidik itu tidak bisa mendadak. Jadi memang perlu waktu, perlu kesabaran, perlu nafas panjang, perlu belajar lagi, perlu ilmu. Ya, begitu karena memang mendidik itu tidak bisa mendadak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini sudah habis waktunya, kami serahkan ke MC. Siap, jazakallahu Masya Allah, insya Allah tuntas dijawab oleh beliau. Dan misalkan masih ada pertanyaan dari para jemaah sekalian, nanti bisa disampaikan pada kajian keluarga yang insya Allah akan kita lanjutkan pada Syawal. Dan terus ini kami sampaikan juga kepada jemaah bahwa kita memiliki juga program kajian keluarga bersama beliau Ustaz Ridwan yang kita selenggarakan insya Allah setiap awal bulan. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustazuna yang telah menyampaikan materinya, Masya Allah, kemudian juga menjawab pertanyaannya, dan juga Alhamdulillah masih bersama kita 130 partisipan, Masya Allah. Ini ternyata tidak hanya dari Karanganyar, Ustaz, ada yang dari NTT, ada dari Makassar, bahkan ada dari Bandung dan Jakarta, Masya Allah. Semoga semakin berkah acara yang kita selenggarakan bersama Masjid Al-Wahda ini. Sekali lagi kepada beliau selanjutnya kami ucapkan jazakallahu khair atas ilmu dan materinya. Dan kepada jemaah sekalian silakan bisa memfollow IG beliau di Ridwan Hamidi dan juga ikuti channel YouTube beliau. Insya Allah banyak materi-materi yang beliau sampaikan akan menambah keilmuan bagi kita semua. Kemudian sebelum menutup acara webinar kelas pada malam hari ini, izinkan kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada para sponsor acara ini, yaitu ada Apotek Iza Karanganyar, Santri Letter Karanganyar, dan juga APG Garage Jual Beli Motor dan Mobil Karanganyar. Dan informasi berikutnya kami mengajak kepada seluruh jamaah dan juga Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama program Masjid Al-Wahda Karanganyar, yaitu donasi 100.000 sebulan untuk pembangunan dan juga kegiatan masjid
kita atasnamakan orang tua agar pahalanya mengalir untuk kita dan juga untuk orang tua kita. Insya Allah flyer akan disampaikan di grup dan salah satu nanti yang akan diperoleh dari para donatur adalah kajian keluarga bersama Ustadz Ridwan dan juga kajian-kajian bersama asatidzah yang lainnya. Kemudian kami juga mengingatkan untuk hadir pada taklim kelas selanjutnya besok Jumat pekan depan insya Allah dengan tema yang menarik yaitu gadget saat Ramadan menjadi teman atau lawan yang akan disampaikan oleh pemateri beliau Bapak Haryadi Nuranto, seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan karakter. Jadi jangan sampai ketinggalan, catat waktu dan juga pantau grupnya agar tidak sampai ketinggalan. Jadi jangan sampai live dari grup terlebih dahulu. Kemudian kami juga mengajak kepada jemaah sekalian untuk follow media sosial Masjid Al-Wahdah Karanganyar di IG dan juga Facebook untuk mengetahui progres dan juga berbagai kegiatan yang kami selenggarakan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi sampai malam hari ini, seluruh pendukung pemateri dan juga seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara sehingga bisa berjalan pada sesi pertama ini. Kita akhiri bersama sesi pertama dari taklim kelas seri webinar Road to Ramadan Masjid Al-Wahdah Karanganyar dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya membawakan acara, mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid Al-Wahdah Kabupaten Karanganyar, Masjid Pusat Peradaban dan Kebaikan, Masjid ramah pemuda, ramah musafir, ramah wanita, anak, dan juga ramah difabel. Dengan kegiatan utama di Masjid Al-Wahdah Kabupaten Karanganyar, yakni di Rosa. Berikutnya kelas tarbiyah, kelas tahsin. Kegiatan selanjutnya, kajian pengusaha inspirasi berkah, Wahdah Inspirasi Zakat. Mari kita bersama ciptakan manfaat tanpa batas dan mohon doa restu pembangunan masjid. Salurkan amal jariah Anda untuk pembangunan Masjid Al-Wahdah Kabupaten Karanganyar.